كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang bermulia ini Allah masih memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, orang-orang yang melaksanakan sholat subuh akan dihilangkan penyakit dalam dirinya, yakni penyakit munafik. Mudah-mudahan sifat-sifat penyakit kemunafikan yang ada dalam diri kita Allah senantiasa hilangkan, sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Bapak Ibu, saya sudah keliling hampir seluruh Indonesia, kami jajaki, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Makassar, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa. Hanya Papua saja yang belum kami injakkan kaki. Dan kami melihat bahwa hampir keseluruhan masjid di Indonesia, baik yang ada di perkotaan, di perumahan, maupun di desa-desa, sangat sedikit sekali orang-orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Hanya ada satu tempat yang kami anggap sangat bagus. Jamaahnya ketika sholat subuh itu lebih daripada 100 orang. Kampung itu bernama Desa Pantenan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Itu yang kami lihat. Bukan pondok pesantren, tapi masyarakat biasa. Dan itu adalah kampung istri saya, Bapak Ibu. Selain itu saya nggak pernah menemukan. Saya anggap bahwa, dan memang seluruh Kabupaten Gresik, kampung itu adalah kampung terbaik, kampung yang paling makmur masjidnya, terutama jumlah dari orang-orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan itu saya ketahui sejak tahun 2007 konsisten sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa. Dan ketika kami melakukan perjalanan di seluruh Madura, kecuali di pesantren, susah menemukan yang demikian. Artinya apa, Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah? Mengingat apa yang pernah disampaikan oleh para ulama-ulama, terutama ulama para penakluk Konstantinopel, sebagaimana Muhammad Al-Fatih, dikatakan Islam itu akan maju kalau sholat subuhnya sama dengan jumlah orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Artinya betul-betul bahwa Islam saat ini lemah. Makanya saudara-saudara kita di Palestina, bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa umat Islam, negara-negara Islam tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal Masya Allah, hanya negara kecil yang telah membumi hanguskan Palestina. Ini adalah sebuah jawaban betapa lemahnya kita sebagai umat Islam.
Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, yang harus kita pahami di satu sisi bahwa sekalipun umat Islam saat ini betul-betul dalam keadaan susah, namun sangat sedikit sekali yang sadar bahwa dirinya dalam keadaan susah. Sangat sedikit sekali umat Islam yang sadar kalau dirinya sebagai umat Islam betul-betul dalam keadaan susah, bahkan terperosok dalam keadaan terbawah. Kenapa demikian? Karena persaudaraan tidak terbangun dengan baik. Padahal Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi bahwa umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Kalau umat Islam itu merasa sakit, maka anggota tubuh lainnya juga seperti sakit pula. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesusahan yang terjadi di antara kaum muslimin itu juga terjadi pada kita. Mungkin di antara kita ada yang susah karena kesulitan untuk hidup layak. Ada mungkin di antara kita sebagai umat Islam kesusahan karena banyaknya beban, penyakit dan seterusnya. Saya beberapa waktu yang lalu menemukan dua orang yang bisa menjadi contoh. Pertama, saya sebut namanya karena ini baik. Namanya Ustadz Ali Hermawan. Pria yang saat ini kurang lebih berusia 67 tahun, berasal dari Tulungagung dan saat ini tinggal di Tapanuli Selatan. Kalau nggak salah intinya Sumatera Utara. Ketika itu kami bertemu di Solo, Jawa Tengah. Kemudian dia mengatakan, dia panggilan buat kami, saya sebagai santrinya. Ketika kami dialog panjang lebar, kebetulan beliau diberikan penyakit tulang ekornya, Masya Allah. Dia nggak bisa tidur pakai kasur. Dia kalau tidur pakai tikar sama bantal. Kalau pakai kasur katanya sakit. Dia harus pernah dioperasi tulang ekornya, nggak tahu penyakit apa. Kebetulan di saat beliau sedang sakit-sakit seperti itu dan masih sampai sekarang, ditambah istrinya meninggal beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, dia mengatakan dengan entengnya, alhamdulillah selama saya berjuang di lembaga ini, di pesantren ini, saya tidak pernah merasakan kesusahan. Saya tidak pernah merasa sedih. Saya enjoy menjalani kehidupan ini. Dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi jauh, tapi beliau dengan enteng mengatakan, saya tidak pernah mengalami kesusahan. Kenapa? Ternyata resepnya sama dengan apa yang akan kita bahas nanti. Di satu sisi, saya pernah memiliki teman, secara usia masih muda, kemudian mobil lumayan, istri cantik, penghasilan lumayan, bahkan sampai rata-rata punya penghasilan 80 hingga 150 juta per bulan. Masih muda, belum 40 tahun. Tapi ketika seringkali bertemu dan menyampaikan beberapa hal, yang ada adalah merasa sedih dan seolah-olah selalu mendapatkan kesusahan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan susah itu bisa terjadi pada siapapun. Entah mereka yang diberikan harta banyak ataupun yang sedikit hartanya. Oleh karena itu para al-hukama, para ulama
memberikan 3 resep terbaik bagaimana cara menghilangkan kesusahan. Siapa di antara kita yang tidak susah? Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kesusahan hidupnya? Pikiran pusing, nggak karuan. Ya, kemudian keadaan yang nggak jelas, impian belum tercapai, cita-cita belum tercapai, omongan orang menyebabkan kita sakit hati. Seolah-olah Masya Allah. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada sebuah keluarga di Jakarta dalam pemberitaan. Kebetulan agamanya agama Buddha. Ya. Dia berani melompat dari lantai 29 atau 19 gitu. Di apartemennya dengan niat untuk menghilangkan kesusahan tekanan hidupnya. Matilah dia seketika tentunya. Lantai 19, matilah, remuklah kepalanya. Nah, Bapak jemaah sekalian, dulu tahun 2018, saya juga pernah menyaksikan ada seorang mahasiswi di salah satu universitas di Bengkulu cukup terkenal. Mahasiswi artinya dia belum lulus. Kami perhatikan menjadi berita viral dan dia mengambil jalan pintas untuk menghilangkan kesusahannya dengan cara gantung diri. Padahal Masya Allah, wajahnya cantik, masih muda. Ada yang beralasan karena sedang hamil di luar nikah. Ada yang beralasan karena tekanan skripsi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa Bapak jemaah sekalian? Semua orang di antara kita punya beban masing-masing. Semua kita ini punya peluang untuk mendapatkan kesusahan. Di rumah kita punya peluang untuk mendapatkan kesusahan. Di luar rumah pun juga begitu. Mau kita hijrah dimanapun, tinggal di desa, kita pun juga punya peluang untuk susah. Tinggal di kota pun juga demikian. Tinggal di luar negeri apalagi. Saya beberapa waktu yang lalu ada namanya Kang Arman, seorang TKI di Arab Saudi. Kami lihat secara kehidupan Masya Allah, YouTuber, kemudian penghasilan cukup banyak. Nah, suatu ketika dalam podcastnya, beliau mengatakan ada salah seorang dari Madura. Orang Madura ini Pak, Sampang. Dia menceritakan temannya termasuk dirinya, bagaimana dia menjadi TKI di Arab Saudi dengan paspor kosong. Kosongan kata orang. Masya Allah. Hidupnya kagak tenang. Seringkali tidur tidak jelas di mana tempatnya. Merasa takut diobrak-abrik sama polisi dan seterusnya. Ternyata apa Bapak jemaah sekalian? Walaupun hidup di kota suci, Masya Allah, di kota suci yang katanya Masya Allah pahalanya luar biasa berlipat-lipat, ternyata juga belum tentu ketenangan hidup atau ketidaksusahan dalam hidupnya tidak dirasakan. Itu sudah hidup di kota suci. Artinya apa Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah? Orang susah itu di mana-mana, orang senang pun juga di mana-mana. Potensi kita untuk susah itu juga bisa lahir di mana-mana, potensi untuk senang itu juga lahir di mana-mana. Makanya Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesudah kesusahan, kesulitan, Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Lalu bagaimana agar hidup kita selalu tenang? Ada masalah tenang, ada masalah tidak susah, ada beban hidup tidak terlalu susah. Sampai sebagaimana yang Allah katakan wala khaufun alaihim wala hum yazanun. Betul-betul hidup kita ini tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih hati. Bagaimana caranya? Maka para ulama mengatakan salatu asya'ah tufarrijul wusas. Ada 3 cara untuk menghilangkan kesusahan kata beliau. Yang pertama zikrullah ta'ala.
Perbanyak zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ini Pak merupakan bagian daripada amal nawafil, amal-amal tambahan. Ada yang tanya, Ustaz, bolehkah kita berzikir dengan jumlah-jumlah tertentu? Boleh. Toh juga ketika kita sholat diajarkan oleh Rasulullah, baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, istighfar dan seterusnya. Boleh. Berarti kalau saya baca sholawat misalnya 1000 kali per hari, nggak apa-apa. Baca istighfar 2000 kali per hari, silakan. Tentukan sendiri sebagaimana kemampuannya, semakin banyak semakin bagus. Tapi komitmen dengan angka silahkan, bagus. Karena itu adalah bagian daripada nawafil. Amal-amal nawafil tidak terbatas. Walaupun ada anjuran-anjuran yang disyariatkan, tapi ketika itu adalah sunnah-sunnah nawafil, silahkan perbanyak. Misalnya kita mengangkakan diri untuk membaca Sayyidul Istighfar 100 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itulah Sayyidul Istighfar. Dan para ulama sepakat orang-orang yang membaca Sayyidul Istighfar, memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar, tak terhitung jumlahnya, mau diangkakan silahkan, maka dia akan dihilangkan dari kesusahan dan akan dimudahkan segala rezekinya. Masya Allah. Itulah Sayyidul Istighfar. Dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketenangan itu akan datang kepada kita. Dan ini selaras dengan apa yang Allah firmankan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah kalian kepada Allah, zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Senantiasa zikir. Apalagi sekarang seperti ini kita punya tasbih digital misalnya. Masya Allah, bisa dihitung angkanya, luar biasa. Harganya cuma 5.000. Ini bagian daripada cara kita untuk mengurangi perkataan-perkataan yang kurang baik. Karena memang salah satu sumber yang mendatangkan kesusahan adalah kita mendengarkan informasi-informasi atau perkataan-perkataan yang kurang baik, sehingga perkataan itu masuk dalam otak kita, diserap oleh hati kita, dan itu menjadi penyakit. Sebaliknya, kalau kita senantiasa mendengar perkataan-perkataan yang baik, zikir-zikir yang baik, meresap dalam pikiran, masuk ke dalam hati, itu akan menyebabkan kita semakin bahagia dalam hidup ini. Kemudian yang nomor 2 kata beliau, waliqa'u awliyaihi. Apa itu? Senantiasa waliqa'. Liqa' itu artinya bertemu, berkumpul, menemui para wali Allah. Siapa yang disebut dengan wali Allah? Bukan orang-orang yang suka kadang pakai tongkat kemana jalan kaki, Masya Allah. Nggak begitu model-model wali Allah. Walaupun mungkin bisa begitu. Tapi para ulama menjelaskan siapa itu wali-wali Allah adalah orang-orang yang saleh, para ulama. Orang yang ulama itu adalah orang yang mahir dalam ilmunya. Saleh artinya dia mengamalkan ilmunya. Bukan ini wali digambarkan dengan sosok orang yang bertapa sekian-sekian. Enggak begitu wali. Wali itu adalah orang yang saleh, para ulama. Nah, ketika kita dekat dengan orang-orang saleh, orang yang menjaga ibadahnya dengan baik, menjaga qiyamul lailnya dengan baik, menjaga ucapan-ucapannya dengan baik, menjaga amal-amalnya dengan baik, menjaga ilmunya dengan baik, itulah orang-orang yang saleh. Dekatlah dengan orang-orang yang saleh, maka insyaallah itu akan mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan kesusahan. Kemudian yang ketiga, Bapak jamaah sekalian, yang terakhir apa? Wa kalamul hukama.
Yang ketiga itu adalah mendengar perkataan-perkataan atau ucapan para hukama. Siapa itu hukama? Yaitu mendengar penjelasan atau keterangan dari mereka yang selalu menganjurkan kebaikan bagi dunia dan akhirat. Kalau ada orang yang selalu berfikir tentang akhirat, namun dia tidak mengabaikan dunianya, dengerin aja Pak. Tidak mesti harus kiai, tidak mesti harus ulama besar. Kadang kita mendengar nasihat-nasihat baik dari anak-anak kita. Dengan mengatakan misalnya, Pak, kata guru kalau makan itu harus duduk. Nah, itu bagian daripada kata-kata hukama, kata-kata yang penuh dengan hikmah. Nah, sering kali kita mendengarkan kata-kata hikmah yang penuh dengan kebaikan dan anjuran untuk selalu berbuat baik, itu akan membuat kita akan kehilangan kesusahan dalam hidup ini. Saya kira begitu Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. 20 menit berlalu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa membuat kita ini tidak susah dalam hidup ini. Dan sebagaimana janji Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia tidak akan pernah merasa takut dalam dirinya, dan dia tidak pernah merasa bersedih hati. Semoga Allah merahmati kita. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.